Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, ayo, ayo. Tada! Ngapain sih ibu pagi-pagi ke story? Tunggu tidur apa? Loh Inang, udah ingat kah? Ini kan hari Minggu Inang. Minggu. Iyalah. Oh iya ya. Kan kalau hari Minggu ngapain? Sudah waktunya kah Bu? Sudahlah, ini sudah jam 8. Kita mau masuk sekolah Minggu. Duh, hampir lupa. Makasih deh Bu. Iya. Maaf ya Bu ya. Kirain ngapain Bu? Kan kesal. Tidur di bangun-bangun. Jangan Lena, jangan lupa ini kan hari Tuhan. Oke deh. Udah deh Bu. Yuk kita sama-sama ngikutin ibadah sekolah Minggu ya. Iya, iya Nang, ayo kita semangat loh memuji Tuhan. Yuk. Ayo. Shalom anak Tuhan. Ya, pagi ini kita mau beribadah kembali untuk memuji Tuhan. Sebelum kita ibadah, Nang, kita masuk Saat teduh sudah. ya. Saat teduh dimulai. Amin. Ya, kita sambut kembali, Nang. Ya. Shalom anak Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Iya, semuanya ceria ya Inang ya. Iya. Nah, Tuhan di rumah tambah semangat Iya. untuk memuji Tuhan. Ayo Inang, kita mau memuji Tuhan. Iya, kita akan memuji Tuhan. Ya. Selamat datang di sekolah Minggu. Selamat datang di sekolah minggu pada anak-anak yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Sama-sama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Selamat datang di sekolah minggu pada anak-anak yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang, suka datang pulang, suka datang pulang. Wow, Nang, katanya teman-teman yang baru, kita punya teman baru nggak? Kayaknya punya nggak ya Bu ya? Iya, habis kan dari rumah masing-masing. Iya. Jadi guru-gurunya belum tahu. Tapi nanti setelah corona selesai, guru-gurunya pada tahu adik-adiknya ada yang baru atau enggak. Oke? Semoga saja Nang ya. Semoga. Iya, baiklah, nggak sabar lagi. Ada lagi pujian yang seru Nang. Apa itu Bu? Oh, sejak ku kenal Yesus. Ikuti ya gerakan Opung dan Ibu Deborah. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sekali lagi ya.
Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalalala. Hidupku dibenarkan. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalalala. Untuk keselamatan darimu. Puji Tuhan ya, kita sudah memuji Tuhan dengan sejak ku kenal Yesus ya. Sejak kita kenal Yesus, hidup kita berubah. Nah, sekarang kita mau masuk doa pembukaan. Kita angkat pujian kita. Bapa, ku datang padamu. Kita berdoa ya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa kami yang di sorga, segala puji hormat bagi-Mu Bapa, atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah memelihara hidup kami dan menuntun langkah kami dalam satu minggu ini. Kami boleh kembali untuk beribadah pada minggu pagi yang indah ini. Tuhan berikan kami cuaca yang baik, bahkan hati kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Khususnya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Berlah Tuhan Yesus membangunkan mereka dan memberikan mereka semangat untuk rindu memuji memuliakan Tuhan. Bahkan iman-iman mereka Tuhan, semua anak-anak kami yang ada di rumah, dimanapun semuanya berada Tuhan, Engkau yang memelihara, biarlah senantiasa tertuju kepada Tuhan. Bahkan kami yang melayani buat pagi yang indah ini, hamba-Mu, Amang Pendeta, Imar Paung, bahkan Inang, dan kami guru-guru sekolah minggu Tuhan, boleh hadir di saat ini untuk melayani lewat online pada pagi yang indah ini. Berlah Engkau memberkati pelayanan kami saat ini Tuhan. Engkau yang memberkati dan melayakkan kami untuk melayani mereka, melayani Engkau buat pagi yang indah ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk kami puji dan kami sembah. Dan ibadah kami Tuhan Yesus dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Engkau yang memberkati dan boleh ada di hadapan-Mu saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan teman kita mau memuji Tuhan. Yuk kita saksikan bersama-sama ya. Silakan. Ya, silakan anak-anak, kita duduk sama-sama mendengarkannya. Shalom, aman pendeta guru teman-teman. Saya David dan Theo mau menyanyikan lagu. Tepuk tangan Nina. Ya, kita sudah mendengarkan anak-anak Tuhan untuk memuji Tuhan. Nah, anak-anak di rumah juga ya. Ayo siapkan pujiannya untuk Tuhan ya. Kirim lewat video untuk Amang Pendeta, lewat Amang Pendeta, atau di rumah juga boleh. Ayo kirim sama Pendeta ya. Paling lambat hari Jumat. Nah, sekarang kita mau mendengarkan tema kita minggu ini apa nak? Yesus dan saksi dusta. Kalau minggu kemarin dengan tema Yesus ditangkap. Iya, Yesus ditangkap. Aduh, Yesus ditangkap. Sekarang Yesus dan saksi dusta. Berarti ada yang berdusta ya? Iya. Aduh, kita mau belajar bagaimana sih orang yang berdusta nanti lewat firman Tuhan ya. Tetapi kita memuji Tuhan dulu dengan lagu tema kita. Yesus disalibkan karena cintanya. Kita dengarkan lagu kita lewat Inang dan Inang Sarah. Tuhan itu luar biasa ya Bu ya. Iya. Belum tentu kita sanggup seperti Tuhan Yesus. Belum tentu. Jadi adik-adik harus belajar. Iya. Kita juga belajar nang ya? Iya. Iya.
Oke deh, kita mau mendengar firman Tuhan yang tadi katanya temanya Yesus dan saksi dusta. Penasaran kan siapa itu saksi dusta? Kita boleh duduk adik-adiknya, kita angkat lagu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami, guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu dapat mendengarkannya dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Opung Cempi yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Berkati dan buka pintu hati kami Tuhan Yesus, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom anak-anak, shalom, selamat pagi, selamat ketemu lagi di hari Minggu pagi ini. Nah anak-anak, kita akan mendengarkan cerita, ya, cerita kita dari Matius 26 ayat 57 sampai 68, ya. Opung tunggu, ya, Opung ulang lagi. Matius 26 ayat 57 sampai 69. Ya, mari kita baca sama-sama ya di rumah ya. Opung yang baca, kalian mengikuti dari rumah. Judul dari perikop cerita kita, Yesus ditangkap mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikut dia dari jauh sampai ke halaman rumah imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di sana di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum. Ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang itu berkata, Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu,
mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di antara awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, Coba katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam cerita. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus ditangkap. Ya, Tuhan Yesus ditangkap dan yang melapor supaya Tuhan Yesus ditangkap adalah Yudas Iskariot, ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Tuhan Yesus akan diadili. Dia dibawa ke rumah imam besar Kayafas, ya. Imam besar orang-orang Yahudi dan para mahkamah agama dan juga ahli-ahli Taurat. Mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus. Mereka mau Tuhan Yesus dihukum mati. Tetapi apa yang membuat mereka sulit? Karena tidak didapati oleh orang-orang para ahli Taurat dan tua-tua besar, tidak mendapati kesalahan dari Tuhan Yesus. Nah, mereka jadi susah. Banyak saksi, tetapi apa yang mereka saksikan tidak kuat untuk menjadi pegangan bahwa Tuhan Yesus harus dihukum. Nah, anak-anak, tahu-tahu muncullah 2 orang yang mengatakan, ya kami akan menjadi saksi. Bahwa dia katakan bahwa orang ini mengatakan bahwa dia dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Itu tidak mungkin, ya anak-anak, ya. Karena untuk membangun susah sekali. Gereja kita aja dibangun sudah berapa lama? Sampai sekarang belum jadi-jadi. Ya, tapi orang itu mendengar bahwa orang ini mengatakan bahwa dia dapat merubuhkan dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Nah, lalu Imam Kayafas datang kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, benarkah engkau adalah Mesias, anak Allah itu? Tuhan Yesus tidak menjawab. Tuhan Yesus menjawab, tapi dia katakan, bukan aku yang mengatakan, tapi engkau yang mengatakan. Dia berkata begitu kepada imam besar. Nah, lalu Tuhan Yesus katakan lagi bahwa nanti engkau akan melihat bahwa aku akan duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Dan aku akan datang lagi di atas awan-awan di langit. Nah, Imam Kayafas tambah marah. Ya, wah, kalau gitu kita tidak perlu lagi cari saksi. Karena dia sendiri sudah menghujat Tuhan. Ya, mereka marah, dikatakan orang ini sudah menghujat Tuhan dan harus dihukum mati. Lalu mereka datang meludahi muka Tuhan Yesus dan mukanya Tuhan Yesus ditinju. Aduh, coba kayak apa? Udah diludahi, ditinju. Baru orang-orang yang lain datang memukulnya. Nah, kayak apa coba?
Ya, Tuhan Yesus yang tidak bersalah, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, mukanya diludahi dan ditinju. Kayak apa coba perasaan Tuhan Yesus? Tapi Tuhan Yesus tidak melawan, dia menerima semua itu, ya. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar bagaimana kita bisa tidak menjadi saksi dusta, ya. Ini saksi dusta ini orang yang berbohong, menyatakan yang tidak pernah dilakukan, tetapi dia katakan, oh iya dia melakukan. Seperti contohnya gini, anak-anak di rumah atau di sekolah bermain, tahu-tahu temannya, ih kamu curang, kamu begini-begini, tapi kalian kata, enggak kok saya enggak curang, kamu curang, enggak boleh kayak gitu, enggak usah ikut aja. Nah, itu tidak boleh seperti itu, ya. Atau lapor kepada bu guru misalnya, bu dia nyontek. Nah, Tuhan Yesus tidak suka yang seperti itu, ya. Kalaupun kalian harus dipukul, tetapi kalian juga bisa membela kebenaran, ya. Tapi tidak harus seperti Tuhan Yesus diludahi. Coba, terlalu hina, ya. Memang Tuhan Yesus harus dihukum di cerita ini, tetapi tidak harus sampai begitu kan. Tuhan Yesus dihina, dipukul dan ditinju karena siapa? Karena dia mau membela kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Dia mau membela kita supaya kita yang berdosa ini menjadi tidak berdosa lagi, karena dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus sayang sama seperti sayang semua kepada anak-anak semua, bukan hanya anak-anak, kepada opung, kepada ibu guru yang lain, ya, kepada Inang Sarah, Inang Pendeta, Amang Pendeta, juga Inang Deborah, juga dengan Inang Semi. Semua Tuhan Yesus sayang, semua anak-anak Tuhan Yesus, supaya kita dapat diselamatkan oleh karena cinta Tuhan kepada kita, ya. Nah, anak-anak, kita tidak boleh menjadi saksi dusta seperti cerita Pinocchio, ya. Pinocchio itu suka berdusta. Apa hukumannya kalau berdusta? Suka bohong. Kalau dia ngomongnya bohong, hidungnya langsung panjang. Nah, jadi tidak boleh. Itu hukuman kalau orang bohong, ya. Nah, anak-anak, cerita kita sampai sini, biarlah ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pegangan anak-anak di rumah, di sekolah, dimanapun kalian berada. Biarlah cerita ini benar-benar kalian boleh pegang, kalian pakai di tengah-tengah kehidupan kami, ke tengah-tengah kehidupan kalian, supaya kalian didapati Tuhan Yesus menjadi anak yang manis, anak yang taat, anak yang cinta Tuhan Yesus dan tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu taat dan sayang kepada Tuhan. Bahkan kami mau belajar untuk tidak menjadi anak-anak yang berdusta. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang jujur, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh mau menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi di tengah-tengah kehidupan, dimanapun kami berada, di rumah, di sekolah, bahkan dimanapun kami berada, agar kami dapat menjadi saksi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak. Ya, anak-anak, kembali kita akan belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran
menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Nah, sekarang Opung mau pakai gerakan. Anak-anak perhatikan ya di rumah. Ya. Amsal 12 ayat 17. Ya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amsal 12 ayat 17. Jangan lupa ya anak-anak ya. Nanti kita tunggu jawabannya hari Minggu ya. Oh, hari Jumat. Opung salah lagi. Hari Jumat ya anak-anak ya. Ya, selamat pagi. Dadah. Ya, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, ya. Kita sudah membacanya dan merenungkannya. Ayo kita lakukan dalam kehidupan kita ya, supaya kita menjadi hidup yang benar. Nah, sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan, ya. Ayat hafalan Inang ya. Kita mau melihat ayat hafalan anak-anak Tuhan. Ayo. Yang semangat. Nah, Ini dia orangnya. Shalom Amalia, Pendeta dan guru sekolah minggu semua dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tular, dipukul dan ditindas Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan. Salam sehat, dadah. Salam teman-teman. Ayat minggu ini tertulis Saya dalam David Yesaya ayat hafalan 53 untuk ayat Yesaya 53 ayat tetapi 4. sesungguhnya Tetapi penyakit sesungguhnya kitalah yang ditanggungnya penyakit kita lah yang dan ditanggungnya kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. dan kesengsaraan kita lah yang Padahal kita mengira dia kena tulah, kita dipukul mengira dan dia ditindas kena Allah. tulah, Amin. dipukul dan ditindas Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Amin. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dialah kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Terima kasih Amang Pendeta dan Ibu Guru Sekolah Minggu. Shalom. Shalom Amang Pendeta. Shalom Yesaya 53 teman-teman ayat 4. Ayat hafalan minggu ini Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah dan kesengsaraan kita dan dipikulnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Shalom. Ayat hafalan minggu ini Yesaya hafalan minggu ini Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira bahwa dia
dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditangguhnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia sendiri kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Amin. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan ayat hafalan anak-anak Tuhan. Iya, tetap semangat Iya, ya. tapi minggu depan berikan lagi ayat hafalannya. Pasti lebih semangat lagi. Walaupun tidak dapat Hadiah. Hadiahnya dari Tuhan. Nah, sekarang kita dengan sungguh-sungguh memberikan persembahan dengan pujian burung pipit yang menabur. Tapi Tuhan terima memberikan persembahan, kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mendengarkan cerita Alkitab. Dan sekarang kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan kami yang hanya kecil ini, tetapi kami yakin persembahan kami akan berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua kami sebagai sumber dari berkat yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan juga berkati orang tua kami agar mereka juga lebih cinta kepada Tuhan Yesus sama seperti kami anak-anak yang kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Saat teduh
Wow, ibadah kita sudah berjalan dengan baik. Nah, mudah-mudahan senantiasa anak-anak Tuhan senantiasa tambah semangat untuk memuji Tuhan. Iya, Nah, pasti. sekarang jangan lupa 3M. Yang pertama Memakai masker, yang kedua, Cuci tangan, yang ketiga jaga jarak. iya. Dan yang jangan tidak lupa, kalah penting, iya, jangan keluar rumah. iya kalau tidak perlu banget ya. Ya, Iya. dengan Makan makan makanan yang bergizi, bergizi, istirahat yang istirahat yang cukup. cukup. Oke, selesailah sekolah minggu.